Pernahkah kamu merasa dibeda-bedakan hanya karena apa yang kamu pakai? Datang dengan baju biasa diabaikan, tapi saat memakai jas mewah, semua orang mendadak ramah. Hal pahit inilah yang dialami sang sufi legendaris, Nasruddin Hoja. Namun, alih-alih marah, ia justru melakukan sesuatu yang sangat konyol di tengah pesta. Ia menyuapi bajunya sendiri. Mengapa demikian? Mari kita simak kisahnya. Di sebuah pagi yang tenang, di mana waktu berjalan lambat, Mula Nasruddin menemukan kedamaian bukan dalam kitab tebal, melainkan di antara butiran tanah. Tangan yang biasa menunjuk ke langit untuk berdoa itu, kini merawat kehidupan kecil dengan penuh kasih sayang. Namun, ketenangan desa yang sunyi jarang bertahan lama. Sebuah derap langkah terburu-buru memecah keheningan, menarik rasa ingin tahu sang Mula. Seorang utusan istana membawa kabar penting dari balik tembok kota yang megah. Kini berdiri di depan gubuk tanah yang sederhana. Sebuah kilauan emas berpindah tangan. Sebuah benda asing yang tampak terlalu mewah untuk berada di desa yang gersang ini. Akhirnya, undangan jamuan makan malam dari sang raja. Kehormatan besar yang telah lama dinanti-nantikan. Hati Nasruddin membuncah. Ia merasa diakui. Bukan sebagai petani sederhana, melainkan sebagai sahabat sang penguasa. Tanpa berpikir dua kali dan tanpa melihat cermin, Nasruddin pun berangkat. Membawa hati yang bersih dalam balutan baju yang berdebu. Malam itu, istana berpesta. Aroma domba panggang tercium hingga ke penjuru kota, mengundang siapa saja yang merasa terhormat. Nasruddin datang memenuhi undangan, namun ia lupa bahwa di tempat ini kain lebih berharga daripada orangnya. Dengan tulus, ia mencoba menyapa. Baginya, keramahan adalah pakaian terbaik setiap manusia. Tapi salamnya jatuh ke lantai marmer yang dingin. Di mata mereka, Nasruddin hanyalah noda di atas kemewahan. Aroma hidangan yang menggoda menyeret langkah Nasruddin masuk ke ruang utama. Perutnya yang lapar menuntunnya ke meja hidangan. Hanya sepotong roti, pikirnya. Di tempat itu, bahkan seorang pelayan pun merasa lebih tinggi darinya, hanya karena seragam yang ia kenakan. Nasruddin tertegun. Ia bertanya-tanya, apakah ia sedang berada di pesta manusia atau pesta pakaian? Tuan rumah yang mengundang pun melintasinya. Seolah Nasruddin adalah udara kosong, tak terlihat, tak dianggap. Di tengah gemerlap lampu istana, Nasruddin merasa berada dalam kegelapan. Ia pergi, namun ia akan kembali dengan sebuah pelajaran. Tanpa rasa marah, Nasruddin pulang. Ia mengerti satu hal, bahwa di dunia ini seringkali mata manusia lebih tajam melihat kulit daripada isi hati. Tuan rumah tadi tidak menyambut seorang manusia bernama Nasruddin. Ia hanya menyambut apa yang menempel di tubuh tamunya. Maka, biarlah ia mendapatkan apa yang memang ingin ia undang. Sebuah topeng yang indah untuk pesta yang penuh kepalsuan. Kain-kain ini telah lama tersimpan, menunggu saat di mana harga diri diukur dari benang yang ditenun. Kini, saatnya mengubah sang sufi menjadi seorang bangsawan dalam sekejap mata. Mari kita lihat seberapa dalam mereka akan membungkuk di hadapan sutra ini. Malam ini berbeda. Jubah sutra itu mengubah Nasruddin menjadi sosok yang tampak luar biasa di mata semua orang. Tiba-tiba, percakapan terhenti. Mata sang tuan rumah terkunci pada kemilau kain yang tak biasa. Siapa sangka, sikap dingin tadi berubah seketika menjadi sambutan yang luar biasa manis. Selamat datang,
Tuan Agung, mohon maafkan kelancangan kami sebelumnya. Mari, lewat sini. Minuman terbaik dan buah-buahan segar datang menghampiri, seolah menyambut seorang raja. Nasruddin tak lagi diabaikan di sudut gelap. Kini, ia dituntun menuju tempat paling terhormat di pesta ini. Tempat istimewa ini khusus kami siapkan. Hanya untuk orang sehebat Anda. Nasruddin hanya terdiam. Ia membiarkan kemewahan kainnya yang melakukan semua pembicaraan. Kira-kira, siapa sebenarnya yang sedang mereka beri makan malam ini? Orangnya atau pakaiannya? Akhirnya tiba saatnya bagimu untuk berpesta. Makanlah, wahai bajuku. Ayo, sup ini sangat enak untukmu. Jangan malu-malu. Bukankah kau yang diundang ke sini? Ini hakmu. Mengapa kalian heran? Tadi saat aku berpakaian lusuh, kalian mengusirku. Sekarang saat aku berpakaian indah, kalian menghormatiku. Jadi jelas, yang kalian undang adalah bajuku, bukan aku. Apa yang kau lakukan, Nasruddin? Kau gila. Tadi aku datang sebagai manusia, kau tak memberiku makan. Sekarang aku datang sebagai baju mewah, dan kau menjamu dengan luar biasa. Maka, jelaslah bahwa makanan ini adalah hak bajuku, bukan aku. Dunia seringkali tertipu oleh bungkus. Namun, bagi Nasruddin, kehormatan sejati tidak tersimpan di dalam lemari pakaian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk kisah bijak selanjutnya.